Jadi kadang kayak gini ya, orang tuh salah persepsi terhadap pemahaman ketika ngejalin suatu hubungan. Kebanyakan orang tuh ketika ngejalin suatu hubungan tuh anggapannya yang manis-manisnya aja. Wah, gua ketika kalau punya pasangan jadi ada yang manjain, ada yang ngebahagiain, ada yang ngurusin, ya kan? Ada yang nyenengin. Pokoknya enak-enak aja gitu. Pemahaman kebanyakan orang tuh ketika memiliki pasangan tuh bayanginnya hal-hal yang enak aja. Terus ketika nanti ada kejadian-kejadian yang kurang mengenakan itu nggak terfikirkan gitu loh. Jadi itu sih kadang yang jadi salah mindset, ujung-ujungnya ya hubungannya nggak langgeng. Oke, kembali lagi dengan saya Barep Muji Pangestu di channel Pah Entertainment. Gimana kabar kalian teman-teman? Mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan ya, selalu diberikan petunjuk untuk menghadapi segala kerumitan yang ada di dunia ini, yang ada di dalam kehidupan ini. Ya, orang hidup tuh bukan dikurangi sih, tapi ditambahin. Ya segala apapun berharapnya itu ditambahin. Ketika tambah masalah, ya tambah dikuatin. Kita itu harus berdoanya kayak gini, ya Allah, kuatkanlah diri hamba sehingga hamba selalu tangguh untuk menghadapi segala cobaan dan masalah yang ada. Jangan berdoanya tuh, ya Allah, kuranginlah masalahnya, kuranginlah cobaannya. Kalau toh dikurangin ya sama aja melemahkan diri kita. Itu seperti itu. Oke, jadi ini video yang ke-11 tantangan gua untuk upload setiap hari. Tapi kemarin itu nggak keburu ke upload ya video yang ke-10. Mungkin video yang ke-10 uploadnya di hari ini. Nanti video ini kita upload pasca video 10 tayang. Dan di video kali ini gue akan bahas soal menjalin suatu hubungan yang ideal menurut gue nih. Gue disclaimer dulu nih, menjalin suatu hubungan yang ideal menurut gue. Jadi awal mulanya gue kepikiran untuk ngebuat konten ini tuh kayak gini. Setelah gue pelajari, setelah gue amati, katakanlah gue riset lah ya, pemahaman kerennya tuh riset. Gue tuh ngelihat kebanyakan orang ketika menjalin suatu hubungan, awalnya tuh kayak gini nih. Awalnya tuh mereka cuman enaknya aja maunya, ngebayanginnya tuh hal-hal yang indahnya doang. Contoh katakanlah ketika lagi sendiri berharapnya kayak gini, wah nanti kalau gue udah nggak jomblo lagi, gue bakalan ada yang perhatiin, ada yang menyayangi, ada yang ngebahagiain. Terus nanti ketika gue punya pasangan jadi apa-apa nggak sendiri, ada yang nemenin. Ketika gue ada masalah, ada yang solusiin. Ketika gue ada kekurangan, ada yang lengkapin. Jadi kebanyakan orang ketika lagi sendiri terus kepingin punya pasangan, pemikirannya tuh yang enak-enaknya aja. Terus hal yang nggak enaknya itu terlupakan. Kadang juga nggak mikir bahwa mereka itu banyak kekurangan, dan kekurangan itu belum bisa dilengkapi. Kadang mereka nggak merasa ada keburukan di dalam diri mereka, dan nggak berpikiran keburukannya harus diubah menjadi hal yang positif. Kurang introspeksi terhadap diri kita. Wah, anggapnya tuh diri kita
selalu benar. Dan ketika ada konflik sama pasangan, ya kita mainnya selalu menjadi korban, playing fiktif, merasa menjadi korban, merasa yang paling tersakiti. Padahal itu muncul karena keegoisan diri kita pribadi sebenarnya. Tapi kan kebanyakan orang ketika ada konflik sama pasangan, ya merasa paling benar, merasa paling tersakiti, dan merasa paling jadi korban. Karena mindset dari awal tuh udah salah. Ketika lagi jomblo, jomblo gak enak ya, jomblo tuh rasanya sepi, kosong. Nanti kalau gue udah dapet pasangan nih, gue bakalan gak kesepian. Ada yang membuat gue happy, ada yang menemani gue ketika gue lagi ngerasa sepi, ada yang manjain gue, ada yang perhatian sama gue. Bayangan mindsetnya tuh ketika mau ngejalanin suatu hubungan yang enak-enaknya doang, nggak berpikiran ketika nanti ada hambatan, ada kejadian yang ngebuat kita tuh merasa menderita, gimana caranya mensolusikannya. Nggak merasa bahwa dirinya ada kekurangan, gimana caranya nanti pasangan kita bisa menerima kekurangan kita. Nggak berpikiran sejauh itu. Jadi kadang ya ujung-ujungnya, ending-endingnya ketika hubungannya diuji, mudah banget untuk berpaling, terus cari perhatian sama orang lain. Ketika cari perhatian sama orang lain, mendapatkan kenyamanan yang baru, pasangan lu ditinggal gitu aja, berantakan lah hubungannya, nggak langgeng lah, penuh dengan pertengkaran. Itu polemiknya di zaman era sekarang tuh. Jalin hubungan tuh kepinginnya cuma di ngertiin, dibahagiain, dibikin senang, ditemenin. Menjalin hubungan cuman kepinginnya yang happy-happy aja. Yang bikin gelisah, yang bikin susah, nggak terfikirkan. Bahkan konteks introspeksi diri terhadap kekurangan kita pribadi nggak terfikirkan. Itu sih problemnya. Itu masalahnya kenapa di era zaman sekarang itu kayak susah banget buat ngejalinin hubungan yang langgeng, awet, tahan banting, selalu kuat dalam menghadapi segala cobaan. Konteksnya ya kurang bersyukur. Ya, kurang bersyukurnya karena kurang peka terhadap kondisi pribadi. Tidak bisa menyesuaikan diri antara kekurangan pribadi sama kekurangan pasangan kita. Karena dari awal niatnya cuman happy-happy aja, seneng-seneng aja. Kalau toh kepinginnya yang seneng-seneng aja, jangan cari pasangan. Jadi cari orang yang bisa ngehibur aja. Wanita penghibur, cowok penghibur gitu. Jangan cari pasangan. Ya kembali lagi gue tegesin ya, orang jalin suatu hubungan itu kalau toh kepinginnya yang seneng-seneng aja, ya udah lu nggak usah cari pasangan, carinya penghibur. Kalau lu kepinginnya seneng-seneng aja, enak-enaknya aja, nggak mau memahami suatu kondisi, nggak memikirkan solusi ketika kita ada halang rintangan, ada masalah, ada perbedaan di tengah jalan. Dan orang yang kepinginnya dibahagiain itu orang yang nggak bisa introspeksi diri. Ketika orang yang nggak bisa introspeksi diri itu nggak memahami ada kekurangan di dalam pribadinya. Ketika orang yang nggak sadar diri, nggak introspeksi diri, kadang tololnya luar biasa. Tololnya luar biasa, sok pinter, sok paling bener, sok paling segalanya. Itu yang paling bahaya. Keegoisan kayak gitu kadang tuh awet permanen menjalar dalam diri masing-masing.
Kalau kita nggak introspeksi diri, ya kapan kita memperbaiki? Ketika kalian kepingin menjalin suatu hubungan yang awet, langgeng, ya udah mindsetnya kayak gini nih. Kita harus dari awal introspeksi dulu terhadap diri kita dulu. Kekurangan kita di mana? Itu satu. Wah, kekurangan gua di sini. Ada beberapa kekurangan. Kekurangan yang bisa dihandle, kekurangan yang nggak bisa dihandle. Nah, ketika kita udah tahu nih kekurangan kita pribadi seperti apa yang harus dilengkapi, baru nih kita cari pasangan, ya kan? Cari seseorang yang bisa nerima kekurangan kita. Nah, iya kan? Ketika udah ada seseorang yang bisa menerima kekurangan kita, di situ kita ada rundingan nih. Gua kekurangannya kayak gini, tapi gua kepingin berubah, melengkapi kekurangan gua. Lu mau nggak ngebantu? Lu mau nggak nerima kekurangan gua? Begitupun ketika lu ada kekurangan, pasti bakalan gua terima, gua support, gua bantu. Kita bisa saling melengkapi kekurangan. Iya kan? Plusnya gue di mana, minus lu di mana, gue lengkapi. Iya kan? Plus lu di mana, minus gue di mana, lu lengkapi kekurangan gue. Saling melengkapi kekurangan. Terus nanti ketika nanti di pertengahan jalan ada masalah, ada konflik, ada perbedaan, ada hambatan, kita udah siap nih, udah punya tameng. Oh iya, nanti ke depan kalau kita ada suatu hal, gimana nih? Iya kan? Ada masalah mau gimana nih? Lu cuman mau terima beres atau mau ikut andil untuk menghadapi masalah tersebut, atau mau bagian religiusnya aja, maksudnya cuman ngedoain aja gitu. Yang dibutuhkan sebenarnya simple. Ketika kita menjalin suatu hubungan, itu bisa menerima segala apapun kondisinya, bukan cuman menerimanya kebahagiaan aja gitu. Kalau kita dari awal mindsetnya cuman kepingnya dibahagiain, disenengin, dilengkapin, nggak make sense bos. Nggak mungkin lu bisa ngejalin suatu hubungan yang awet dan langgeng. Pasti yang ada nanti baru sebentar konflik terus, penuh dengan perbedaan, tidak saling menerima, berantem terus, ujung-ujungnya putus gitu. Itu yang harus kalian pahami. Kalau toh kalian kepingin nih ngejalin hubungan yang awet dan langgeng, tapi kalau kepinginnya senang-senang doang, cari wanita penghibur, cari cowok yang penghibur. Udah, nggak usah cari pasangan. Simple. Jangan lu kepinginnya punya pasangan, pendamping hidup, tapi mindset pemahaman lu tuh menjajah. Cuman kepinginnya di ngertiin, dibahagiain. Itu anjing nggak tuh? Itu tolol. Kalau kayak gitu nggak mungkin make sense, nggak mungkin imbang kehidupan yang seperti itu. Iya, kalau kita parameternya seegois itu, ketika kita ngejalanin suatu hubungan, susah bos, susah untuk menghadap, untuk mendapatkan kebahagiaan, susah untuk mewujudkan kelanggengan di suatu hubungan. Ya, mungkin cukup sekian ya teman-teman. Kayaknya udah kompleks deh. Apa yang gue sampaikan mudah-mudahan bisa dipahami sama teman-teman, bisa menjadi referensi baru buat teman-teman yang nonton channel gue. Dan tentunya gue sangat berharap ada improvement, selalu ada perubahan yang lebih baik lagi dari konten-konten gue. Makanya gue butuh nih support teman-teman. Gue tunggu komentarnya, masukannya, komentar buruk, positif, negatif bakalan gue terima. Dan gue harap itu sebagai wadah gue menjadi improvement kepribadian gue. Ketika gue bisa improve, pasti gue bisa menyajikan konten yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Oke, terima kasih. Cukup sekian dengan gue, Barat Muji Pangestu, di channel Bah Entertainment. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa esok hari.